Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal Kabupaten Bekasi. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Bicara soal Kabupaten Bekasi, kita masih mengingat mantan Bupati Bekasi sempat kena OTT dan ditangkap, dan saat ini yang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi muncul wajah-wajah baru. Namun bagaimana dengan kinerjanya? Apakah masih sama dengan para pejabat sebelumnya, dan apakah masih banyak tadi persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola anggaran atau penggunaan anggaran. Secara umum kita akan melihat dari realisasi APBD-nya, mulai dari pendapatan juga belanja. Pertama terkait dengan pendapatan Kabupaten Bekasi. Di tahun 2021, pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan pendapatan sebesar 5,7 triliun. Dan yang baru realisasi atau digunakan hanya 4,7 triliun atau 81,45%. Untuk pendapatan pemerintah Kabupaten Bekasi yang capainya di atas 80%, ternyata sebagian besar bersumber dari transfer pusat. Dana yang bersumber dari pusat yang ditargetkan sebesar 2,07 triliun yang sudah didapatkan atau disalurkan 1,9 triliun atau 92,26%. Namun untuk melihat terkait dengan seberapa bagus kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi, kita bisa melihatnya di pendapatan asli daerah atau PAD. Karena untuk PAD ini program dan kegiatan misalnya untuk perbajakan, retribusi dan kekayaan alam yang dipisahkan itu dikerjakan keseluruhan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi di tahun 2021 ditargetkan 2,5 triliun, dan sampai November 2021 yang sudah tercapai sekitar 2,064 triliun atau 2 triliun. Ini setara dengan 81,50%. Jadi dalam satu bulan pemerintah Kabupaten Bekasi kurang dalam satu bulan masih tadi punya PR untuk menggenjot pencapaian pendapatan Kabupaten Bekasi. Kemudian yang tidak kalah penting terkait dengan realisasi belanja Kabupaten Bekasi. Di tahun 2021 belanja Kabupaten Bekasi ditargetkan 6,6 triliun, dan sampai November 2021 yang baru tercapai hanya sekitar 4,3 triliun. Jadi kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan belanja daerahnya seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, masih sangat buruk, bahkan di bawah 65%. Terkait dengan belanja pemerintah Kabupaten Bekasi ini, kita juga bisa melihat sebagian besar penggunanya terkait dengan belanja tidak produktif. Misalnya untuk belanja pegawai, gaji para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi yang sudah tercapai 1,7 triliun dari target 2,3 triliun atau 73% lebih. Adapun untuk belanja produktif, misalnya untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal yang sedikit banyak bisa dirasakan oleh masyarakat, misalnya untuk belanja barang dan jasa yang baru tercapai hanya 1,7 triliun dari target 2,3 triliun atau setara 73,56%. Dan untuk belanja modal terkait dengan pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, jalan dan sebagainya masih sangat rendah. Yang ditargetkan
1 triliun yang baru digunakan hanya 195,84 miliar atau presentasinya 18,70%. Masih sangat buruk, tidak sampai 20%. Padahal belanja modal ini terkait tadi pembangunan jalan atau fasilitas umum yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan sedikit berbeda dengan belanja barang dan jasa yang kebanyakan digunakan untuk fasilitas para pejabat di internal pemerintah Kabupaten Bekasi. Kalau belanja modal itu langsung berkaitan dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun realisasinya tidak sampai 20% sampai November 2021. Bisa dibayangkan 80% atau sekitar 800 miliaran harus digunakan kurang lebih 1 bulan, tidak sampai 1 bulan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi tidak aneh kalau di Kabupaten Bekasi terkait dengan infrastruktur khususnya jalan, fasilitas umum masih sangat buruk bahkan dibandingkan dengan kota tetangga misalnya. Karena memang kinerja dari pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan belanja produktif khususnya belanja modal sangat jauh dari kata sempurna. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia masuk kategori terburuk dari kinerja belanja modalnya. Baik, sekian terkait dengan kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi. Catatannya tadi terkait dengan realisasi belanja khususnya pembangunan proyek infrastruktur dan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi sampai tahun 2021 akhir sampai bulan November ternyata tidak ada bedanya dengan kinerja pejabat sebelumnya yang bahkan sudah ditangkap oleh KPK. Jangan sampai kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi masih pakai pola dan budaya yang sama dan kemudian tercokok atau terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya Jajang Nurjaman, salam. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi